wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Julita di pelajaran biologi kelas 10 MIA. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat walaupun masih dalam suasana pandemi ya. Tetap semangat untuk belajar. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah pencemaran dan pelestarian lingkungan. Untuk itu sebelumnya kita lantunkan dulu perkataan terbaik, yaitu doa ya, isti'azah, basmalah, dan juga doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah bagi kehidupan kita. Bagaimana pendapat Ananda ketika melihat kondisi ini? Juga ini. Dan apa saja faktor penyebab terjadinya peristiwa pada gambar tersebut? Tulis jawaban kalian di kolom chat publik di bawah ini, ya. Oke. Untuk itu, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, siswa mampu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ternyata pencemaran lingkungan hidup itu sudah dicanangkan oleh pemerintah dari definisinya. Definisi dari lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Sedangkan pencemaran sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya semua benda atau makhluk hidup atau komponen lainnya oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai tidak berfungsi dengan baik. Berikut adalah peta konsep atau mind mapping yang kita akan pelajari hari ini. Kita akan pelajari seputar jenis pencemaran, itu ada 4, ada air, udara, tanah, juga suara. Kemudian upaya mengatasi pencemarannya baik secara administrasi, teknologi, juga edukasi. Kemudian apa sih yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kemudian bagaimana penanganan limbahnya hingga tidak terjadi perubahan dan pencemaran lingkungan. Ternyata pencemaran lingkungan disebabkan oleh polutan. Polutan merupakan jenis pencemar yang menimbulkan efek penurunan kualitas suatu lingkungan hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lingkungan dikatakan tercemar jika kadar suatu polutan dalam benda atau lingkungan tersebut melebihi ambang batas. Seperti itu. Nah, pencemaran udara. Sekarang kita belajar poin pertama, yaitu pencemaran udara. Di mana pencemaran udara pasti terjadi di udara. Udara tepatnya di atmosfer bumi kita yang terdiri dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan sebagainya itu adalah kondisi umumnya yang terjadi di atmosfer kita secara jikalau atmosfer baik ya. Kemudian atmosfer akan tercemar apabila komposisi di dalamnya atmosfer di bumi kita sudah tidak sedemikian rupa yang tadi sudah disebutkan presentasinya. Bisa itu di ambang batas, yaitu yang tadinya nitrogen 78% berada di udara atau atmosfer. Ambang batasnya berarti jikalau terjadi polutan, maka mungkin 90% ada di atmosfer kita dan sebagainya. Begitu juga karbon dioksida. Ini adalah zat-zat pencemar yang menyebabkan pencemaran udara. Ada karbon monoksida, CO, karbon dan monoksida, kemudian nitrogen oksida, klorofluorokarbon, CFC dalam freon, kemudian ozon, O3, kemudian gas rumah kaca. Nah, apa saja karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh gas-gas pencemar tersebut? Berikut adalah ciri-cirinya atau sifatnya. Tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa untuk karbon monoksida, di mana sumber dihasilkan oleh
gas pembakaran yang tidak sempurna yang mengandung bahan bakar karbon dan juga muncul dari kawah gunung atau sumur resapan. Kemudian dapat menyebabkan peningkatan hemoglobin darah sehingga karbon monoksida masuk dan meracuni peredaran darah. Apa akibatnya? Pasti dampaknya bisa menyebabkan kematian. Pun sama dengan nitrogen oksida. Nitrogen oksida sumbernya dihasilkan oleh kendaraan bermotor, sama seperti karbon monoksida. Jadi sebenarnya kendaraan bermotor yang jumlahnya banyak di suatu wilayah dapat menimbulkan polutan yang berikut ini, yaitu karbon monoksida dan nitrogen oksida. Di mana nitrogen oksida memiliki sifat-sifat yang mirip sebenarnya dengan karbon monoksida, yaitu beracun. Namun dia untuk nitrogen oksida berbau menyengat. Seperti itu. Selanjutnya adalah fluorokarbon atau freon. Terbentuk dari unsur karbon, fluor, dan juga fluor. Sifatnya sama, tidak berbau, tidak mudah terbakar, tidak mudah bereaksi dengan suatu zat lain. Biasanya ini bisa bermanfaat, ya, biasa digunakan dalam pendingin, ya, pendingin ruangan atau AC, lemari es, pengembang busa polimer dan sebagainya. Namun ini jikalau melebihi ambang batas dalam suatu lingkungan akan mencemari udara, karena ketika gas CFC ini naik ke bumi, ya, ke atmosfer, akan mudah merusak lapisan ozon, sehingga ultraviolet di bumi kita masuk ke bumi dan tanpa tersaring lagi, sehingga bumi menjadi panas. Selanjutnya adalah gas rumah kaca. Kalian bisa lihat apa saja unsurnya. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer tersusun dari berbagai macam gas yang menjadi filter penyaring yang melindungi bumi dari tentunya panasnya sinar matahari. Contohnya melindungi kontak langsung dengan meteorit dan juga sinar ultraviolet. Nah, ini adalah efek rumah kaca yang dapat terjadi jikalau bahan-bahan atau unsur-unsur yang kita sebutkan tadi ada dalam batas ambang lingkungan kita. Efek rumah kaca, apa sih efek rumah kaca itu? Rumah kaca merupakan suatu bangunan, ya, ini merupakan bangunan rumah dengan keseluruhan mulai dari dinding, atapnya itu kaca, yang fungsinya sebenarnya untuk tempat bercocok tanam, agar apa? Tanaman bisa mendapatkan panas yang cukup, kemudian pencahayaan yang cukup untuk dapat berfotosintesis dan menghasilkan zat-zat untuk tanaman itu sendiri. Nah, biasanya rumah kaca ini digunakan oleh petani ada di negara 4 musim, di mana lebih banyak musim dinginnya, sehingga diperlukan suatu ruangan khusus untuk menyimpan panas. Namun di Indonesia tidak digunakan karena kita 2 musim seperti itu. Nah, berikut adalah proses terjadinya efek rumah kaca. Yang pertama, radiasi matahari bergerak ke arah bumi. Kemudian yang kedua, sekitar setengahnya dipantulkan atau diserap oleh awan dan atmosfer. Ingat, atmosfer itu ada 4 lapis. Kita bisa lihat di sini ada garis-garis putus-putus, itu menunjukkan stratum daripada atmosfer kita, bumi. Kemudian sisanya lagi akan mencapai bumi, kemudian diserap oleh lautan dan daratan. Kemudian bumi juga akan melepaskan panas kembali ke atmosfer atau ke angkasa. Setelah itu sebagian panas yang tadi akan lewat langsung melalui atmosfer, artinya menembus atmosfer. Kemudian selanjutnya terakhir, akan tetapi sebagian besar akan ditangkap dan ditahan oleh gas rumah kaca. Inilah yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Artinya panas itu kembali lagi ke dalam atau tidak bisa terpantul ke dalam atmosfer, namun berada di bumi. Nah, efek rumah kaca dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming, kemudian meningkatnya permukaan air laut, suhu di bumi akan semakin panas sehingga es di kutub akan mencair, kemudian perubahan iklim di bumi akan menjadi tidak menentu, sehingga akan terjadi banyak sekali dampak perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah tentu masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, uji pencemaran air dapat dilakukan oleh sebenarnya peneliti dengan bantuan parameter fisik berikut, kemudian parameter kimia dan biologi.
Ini adalah parameter kualitas air. Air itu dapat digunakan untuk kehidupan kita, manusia juga binatang dan tanaman, jikalau parameter fisik, kimia, dan biologinya masih dalam batas ambang. Air bersifat netral jika pH-nya atau tingkat keasamannya adalah 7. Asam atau air itu bersifat asam ketika pH-nya di bawah 7, dan air bersifat basa atau air alkali pH-nya di atas 7. Apabila nilai pH air kurang dari 5 atau lebih dari 9, maka perairan atau air sudah tercemar berat. Nah, maka kehidupan biota air, baik itu tumbuhan dan tanaman air, akan terganggu, tidak layak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Zat pencemaran air bisa sumbernya berasal dari limbah domestik seperti deterjen yang terlalu banyak digunakan sehingga hasilnya atau limbahnya yang langsung dibuang ke air itu akan mencemari air. Kemudian tinja dan limbah pertambangan juga dapat mencemari air dari tumpahan minyak ke laut. Limbah industri dari merkuri, timbal dan sebagainya. Lingkungan perairan, limbah perairan tentunya berasal dari pupuk yang berlebihan digunakan sehingga menyebabkan eutrofifikasi. Selanjutnya adalah zat pencemar tanah. Polutannya disebabkan oleh insektisida, fungisida, herbisida, dan DDT yang digunakan berlebih. Kemudian ini termasuk ke dalam pencemaran secara langsung dalam tanah. Zat sisa pabrik, rumah tangga, dan kendaraan bermotor termasuk ke dalam limbah yang dibuang ke perairan, namun juga karena terserap oleh tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Selanjutnya adalah plastik, kaca, styrofoam, dan juga kaleng yang tidak bisa secara langsung terdegradasi, namun limbahnya ini dapat mencemari tanah. Nah, ini adalah salah satu cara untuk bisa memulihkan kembali kondisi tanah yang sudah tercemar, yaitu dengan remediasi atau salah satu contohnya adalah bioremediasi. Berikut adalah gambarnya. Bioremediasi merupakan suatu strategi atau proses detoksifikasi, mengeluarkan atau menurunkan tingkat racun dalam tanah atau lingkungan lainnya dengan menggunakan mikroorganisme, tanaman, atau enzim mikroba, atau bisa juga enzim tanaman. Saat bioremediasi terjadi, maka enzim-enzim yang tadi diproduksi oleh mikroorganisme tersebut akan berperan dalam memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Nah, proses ini disebut dengan biotransformasi. Nah, pencemaran selanjutnya adalah pencemaran suara. Nah, ternyata suara juga bisa tercemar. Pencemaran suara merupakan suara yang tidak diinginkan, mengganggu dan merusak pendengaran manusia tentunya. Alat penentu tingkat kebisingannya yaitu SLM atau Sound Level Meter. Frekuensi kebisingan di atas 80 desibel. Dan di Indonesia nilai batas ambang kebisingan yaitu 85 desibel. Nah, setelah itu atau lebih di atasnya berarti sudah tercemar suaranya. Nah, dalam surat Al-Hijr ayat 19 sampai 20 dikatakan Allah bersabda bahwa dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki padanya. Artinya apa? Di sini Allah memperingatkan kita bahwa sebenarnya di bumi sudah disediakan segala apa yang kita butuhkan, makanan, minuman, dan sebagainya. Sudah secara alami Allah berikan. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengatur itu semua agar tidak berlebih atau agar sesuai dengan batas ambang yang sudah Allah tentukan, karena selalu sesuai dengan menurut ukuran Allah. Nah, kita tadi sudah mempelajari bagaimana unsur-unsur yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau polutannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari penanganan limbah. Penanganan limbah bisa ditangani sesuai dengan polutannya. Yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair ini dapat ditangani dengan membuat septic biofilter, instalasi pengolahan limbah cair, kemudian limbah padat. Kita dapat melakukan 3R, reuse, reduce, recycle. Kemudian melakukan pengelompokan atau pemilahan jenis sampah.
sebelum dibawa oleh pengepul, metode pengelolaan limbah landfill dan sebagainya. Kemudian limbah gas menggunakan filter udara, tentu ini digunakan seharusnya oleh para pengusaha di bidang pabrik ya, agar menggunakan ini ya, filter udara, silikon spiraton dan sebagainya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara. Limbah B3 melakukan reduksi, pengolahan dan penimbunan limbah B3 secara benar. Mengelola limbah sesuai dengan teknologi yang ada dan yang disarankan oleh ke pihak bermanfaat limbah B3 yang memiliki izin dalam pengolahannya. Ini akan lebih baik ya dibanding dengan limbah tersebut dibuang langsung ke lingkungan. Nah, upaya yang bisa kita lakukan sebagai manusia dalam menangani masalah lingkungan sebenarnya ada berbagai jenis. Yang pertama adalah secara administrasi ya, karena sudah tadi dipaparkan ada undang-undangnya sebenarnya yang mengkhususkan terkait dengan penanganan limbah ya. Contohnya adalah dengan dibuatnya AMDAL, analisis masalah dan dampak lingkungan. Misalkan saja suatu pabrik ya ingin dibuatnya pabrik gitu dalam satu lingkungan, maka sang pengelolanya ya yang punya pabrik itu harus memiliki izin AMDAL terlebih dahulu, sehingga apa yang dilakukan dalam pabrik itu tidak mencemari lingkungan seperti itu. Nah, AMDAL ini dikeluarkan oleh pemerintah ya, jadi tidak ada lagi pencemaran lingkungan seharusnya kalau AMDAL ini disesuaikan sesuai gitu ya dengan syarat dan ketentuan. Kemudian yang kedua adalah secara teknologis, menggunakan unit pengolahan limbah modern misalnya. Yang ketiga adalah secara edukatif, penyuluhan dengan tema lingkungan kepada masyarakat seperti yang kita lakukan hari ini, pembelajaran tema lingkungan. Nah, ini adalah gambaran jikalau masalah di lingkungan itu amat berat dan sudah bertahun-tahun dialami. Misalkan di Papua sana, PT Freeport ya yang dilakukan di Papua, di mana sangat mencemari lingkungan Papua. Banyak masyarakat yang merasa terugikan akibat dilakukannya pengoboran ya yang mencari emas gitu, namun merugikan masyarakat karena dampak lingkungannya berimbas pada limbah di air, kemudian di udara dan sebagainya. Ini adalah contoh pemanfaatan limbah dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle, yang bisa kita gunakan di rumah atau di sekolah dengan berbekal kreativitas masing-masing. Oke, untuk mengakhiri atau untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian, misalkan buat tugas buat kalian, yaitu proyek kerja mandiri. Temanya adalah penghijauan sekolah. Kenapa di sekolah? Karena agar mudah terpantau penilaiannya seperti itu. Yang pertama adalah kalian minta untuk membuat pot berbahan dasar sampah kaleng atau plastik yang sumbernya dari rumah kalian ya, diambil kemudian aplikasikanlah konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle. Kalian bisa kelola, kalian bisa buat semenarik mungkin pot tersebut. Nah, kemudian di pot tersebut beri nama dan tahun pembuatan pot. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tanamlah bibit tumbuhan yang berperan sebagai peneduh. Kalian bisa cari di internet banyak ya tumbuhan peneduh apa saja yang berperan juga sebagai pengobatan apa saja, dan cantumkan nama ilmiahnya yang bab pertama Miss sudah jelaskan bagaimana penulisannya. Selanjutnya adalah presentasikan produk yang dihasilkan dengan format sebagai berikut. Nah, batas pengumpulannya adalah maksimal 2 pekan dari materi ini tersampaikan oleh kalian. Oke? Satu nasihat untuk kalian dari hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang menanam atau bercocok tanam lalu tanamannya itu dimakan oleh burung atau orang atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Jadi tidak ada salahnya menanamnya. Toh itu juga untuk manfaat untuk kalian juga atau untuk orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah tuntas untuk mempelajari pencemaran dan pelestarian lingkungan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan, yaitu dalam menjaga alam. Karena yang ditugaskan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita manusia, bukan hewan ataupun bukan gunung. Kita manusia. Kita tutup saja materi hari ini dengan lafaz istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis.
Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.